Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andreas Adriela Marlin dari Teknik Geologi 2021, kelas Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mineralogi. Mineralogi adalah ilmu yang mempelajari mineral sebagai objek pengamatannya. Sedangkan mineral sendiri adalah suatu padatan homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas tertentu, dan mempunyai atom yang tersusun secara teratur. Sedangkan proses terbentuknya pada mineral adalah terjadi secara perlahan-lahan mengikuti perubahan tekanan dan temperatur di alam dan dapat berasal dari, yang pertama bisa berasal dari pendinginan magma untuk mineral-mineral pembentuk batuan beku, yang kedua bisa dari presipitasi kimiawi atau biokimiawi untuk mineral pada batuan sedimen, yang ketiga bisa dari metamorfisme yang mengubah mineral yang sudah terbentuk supaya stabil di kondisi lingkungan baru. Dan pada mineralogi ini kita mempelajari sifat fisik pada mineral. Sifat fisik pada mineral itu ada banyak. Yang pertama ada satu warna. Warna pada mineral adalah warna yang bisa kita tangkap oleh mata kita sendiri bila mana mineral tersebut terkena cahaya. Nah, dibagi lagi menjadi dua. Warna asli pada mineral adalah warna yang disebut ideokromatik. Sedangkan warna akibat pengotor disebut warna alokromatik. Warna pada mineral cukup beragam, mulai dari warna kuning, putih, bening, hijau, merah, dan lain-lain. Pada sifat fisik mineral yang kedua, itu adalah kilap. Kilap merupakan sifat optik dari mineral yang berhubungan dengan pantulan cahaya dari permukaan mineral itu sendiri. Dan kilap dibagi menjadi dua, yaitu kilap logam dan kilap non-logam. Kilap logam adalah kilap yang berasal dari mineral logam, dan jika kita lihat itu kilapnya seperti logam. Dan sedangkan kilap non-logam itu ada banyak jenisnya, yaitu yang pertama ada kilap kaca. Kilap kaca itu kilap yang kita lihat seperti permukaan kaca, dan contoh mineralnya itu adalah kuarsa. Yang kedua ada kilap intan, kilap yang jika kita lihat itu sangat cemerlang, dan contoh mineral itu adalah diamond. Dan ketiga ada kilap lemak. Kilap lemak itu kilap yang seperti lemak, contohnya itu nepelin yang sudah teralterasi. Yang keempat ada kilap lilin, kilap yang seperti lilin, ya contoh mineral itu adalah serpentin. Yang kelima ada kilap sutra, kilap yang menyerupai sutra yang biasa dijumpai pada mineral yang berorientasi paralel seperti mineral asbestos. Lalu pada sifat fisik mineral yang ketiga itu kita ada cerat atau gores. Cerat atau gores dapat digunakan untuk membedakan dua jenis mineral yang warnanya tampak sama tetapi ceratnya berbeda. Dan biasanya pada cerat atau gores ini, mineral dengan kilap logam biasanya menunjukkan warna cerat atau gores yang lebih gelap. Sedangkan pada mineral transparan atau translucent biasanya menunjukkan mineral warna cerat atau goresnya itu lebih terang. Dan pada sifat fisik mineral yang keempat ada kekerasan. Kekerasan mineral ini diperlukan untuk mendapatkan perbandingan kekerasan mineral satu terhadap mineral yang lain dengan cara menggores antar mineral. Dan standar kekerasan yang biasa dipakai pada kekerasan mineral adalah skala Mohs. Skala Mohs mempunyai 10 tingkatan, di mana skala tingkatan pertama, kekerasan pertama ada mineral talc, kekerasan kedua ada gypsum, kekerasan ketiga ada kalsit, kekerasan keempat ada fluorid, kekerasan kelima ada apatit, kekerasan keenam ada ortoklas, kekerasan ketujuh ada kuarsa, kekerasan ke-8 ada topas, kekerasan ke-9 ada korundum, kekerasan ke-9 ada diamond. Penentuan kekerasan mineral secara relatif dapat ditentukan dengan sederhana seperti pada berikut. Yang pertama ada kuku jari manusia dengan tingkat kekerasan 2,5 di bawah 2,5. Ada kawat tembaga dengan kekerasan 3. Ada pecahan kaca dengan kekerasan 5,5 sampai 6. Ada juga pisau baja dengan kekerasan 5,5 sampai 6. Dan terakhir ada kekerasan kikir baja 6,5 sampai 7. Lalu sifat fisik mineral yang kelima ada ketahanan. Ketahanan di sini berhubungan dengan daya tahan mineral apabila patah atau hancur atau bengkok atau dengan irisannya. Macam-macam ketahanan pada mineral itu ada brittle,
mineral dengan pengertian mineral yang mudah hancur, ada fleksibel, mineral yang dapat dibentuk namun tidak dapat dibentuk kembali ke semula, ada malleable, mineral yang dapat dibelah menjadi lembaran-lembaran, ada sektil, mineral yang dapat dipotong dengan pisau, ada ductile, mineral yang dapat dibentuk menjadi tipis. Lalu ada pecahan pada sifat fisik mineral kali ini. Pecahan adalah mineral yang tidak dapat membelah secara teratur, di mana mineral tersebut akan pecah dengan arah yang tidak teratur. Pecahan tersebut dibagi, yaitu dengan ada konkoidal, pecahan yang tidak menyerupai botol, yang menyerupai pecahan botol. Ada Hackley, seperti pecahan besi runcing tajam. Ada even, pecahan kecil dengan mendekati bidang datar. Ada uneven, pecahan bedangnya kasar dan tidak beraturan. Ada splintery, pecahan yang hancur kecil dan tajam menyerupai benang. Ada earthy, pecahan yang hancur seperti butir tanah. Lalu sifat fisik mineral yang keenam ada belahan. Belahan adalah sifat fisik mineral yang mampu membelah disebabkan oleh tekanan dari luar dan terjadi bila mana mineral tersebut dipukul, tidak hancur tetapi terbelah-belah mengikuti bidang belahannya. Belahan dibagi menjadi satu, ada belahan sempurna, membelah melalui bidang yang rata, dan sukar membelah kecuali melalui bidangnya. Ada kedua belahan baik, pecahan melalui bidang salah. Ada belahan jelas, belahan terlihat jelas namun sukar membelah. Ada yang keempat, belahan tidak jelas, menunjukkan belahan yang masih nampak jelas tapi kemungkinan membentuk belahan sama besar. Ada belahan tidak sempurna, tidak jelas permukaan bidang belahannya, namun kalau pecah akan melalui bidang yang tidak rata. Yang ketujuh ada kemagnetan. Kemagnetan adalah sifat fisik mineral terhadap gaya tarik magnet dan dapat dibagi menjadi satu, ferromagnetik, di mana mineral itu dapat ditarik oleh gaya tarik magnetik dan mudah ditarik dengan gaya tarik magnet. Yang kedua ada paramagnetik, di mana mineral dapat ditarik oleh gaya tarik magnet tetapi tidak sekuat ferromagnetik. Yang ketiga ada diamagnetik, di mana mineral tidak dapat ditarik oleh gaya tarik mineral. Yang ke-8 pada sifat fisik mineral itu ada kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat mineral terhadap arus listrik dan dapat dibagi menjadi dua, yaitu konduktor, di mana mineral sebagai pengantar arus, dan non konduktor, di mana mineral tidak dapat mengantarkan arus. Mungkin itu pemaparan materi mineralogi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.